Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa MBS TV dimanapun berada, pagi ini saya di sini mewakili teman-teman dari Ustadz-Ustadzah dari tim Bimbel PPM MBS Yogyakarta mencoba menyampaikan, memaparkan program-program atau kegiatan apa saja yang ada di Bimbel PPM MBS Yogyakarta. Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas belajar pemahaman santri PPM MBS Yogyakarta, di pondok ini kami memiliki satu divisi di bawah jajaran Wadir Pendidikan, Wadir 1 bagian pendidikan, yakni ada yang namanya divisi bimbingan belajar atau divisi bimbel. Nah, di sini bimbingan belajar ini menjadi satu wadah atau media bagi santri dalam ikhtiar mereka, termasuk juga ikhtiar pondok tentunya ya, dalam lebih meningkatkan pemahaman mereka belajar, menemani atau mendampingi mereka belajar ya, baik itu di sore hari maupun di malam hari. Untuk itu ada beberapa yang perlu kami bagikan ke pemirsa MBS TV semuanya, bahwasanya ada beberapa program bimbel atau bimbingan belajar yang bisa santri ikuti ketika berada di Pondok PPM MBS Yogyakarta. Yang pertama, karena bimbel ini kita sesuaikan dengan kebutuhan santri di setiap jenjangnya. Yang pertama yakni ada bimbel wajib kelas 9 dan kelas 12 ya. Yang namanya wajib berarti santri kelas 9 dan kelas 12 wajib mengikutinya ya, karena bimbel ini dipersiapkan untuk mereka mengikuti atau mempersiapkan diri untuk ujian akhir sekolah, mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian akhir sekolah ya. Jadi di sini bimbel ini wajib untuk mereka baik putra maupun putri. Pelaksanaan bimbel wajib ini biasanya di sore hari ya, setelah asar sampai dengan sekitar setengah 4, jam 4-an sampai dengan jam 5 ya, sampai jam 5. Setiap hari mereka ada jadwal bimbel kecuali di hari-hari tertentu ya, kecuali di hari-hari tertentu misalkan berbarengan dengan kegiatan pondok yang lain, maka jadwal-jadwal di tanggal-tanggal tersebut akan di-rolling di jadwal berikutnya. Itu kurang lebih gambaran untuk kelas bimbel wajib kelas 9 dan kelas 12. Untuk pengampu tentu saja bimbel ini diampu oleh ustadz-ustadzah dari dalam ya, diampu oleh ustadz-ustadzah dari dalam. Dari ustadz-ustadzah yang memang diamanahi mengajar di kelas 9 dan kelas 12. Kemudian untuk mata pelajaran apa saja nih yang dibimbelkan gitu ya, yang mereka ikuti bimbel wajib tersebut, itu ada mata pelajaran meliputi mata pelajaran umum dan juga mata pelajaran syar'i tentunya ya. Kalau mata pelajaran umum berarti di sini ada matematika, bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris. Kalau yang IPA, IPS maka ada pembagian sesuai dengan jurusannya ya. Jadi kalau IPA nanti ada tambahan mata pelajaran umum berupa biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan kalau IPS tentu saja ada geografi, ekonomi, dan sosiologi. Kemudian untuk mapel syar'i, kira-kira mapel apa ya, misalkan begitu. Karena tidak semua mapel syar'i kita bimbelkan ke santri ya. Yang terkhusus ini memang mata pelajaran syar'i yang memang lebih bobot pembelajarannya lebih banyak gitu. Jadi untuk yang bimbel wajib ini untuk kelas 9 dan kelas 12, yang untuk mapel syar'i itu ada mata pelajaran nahwu, balaghah, tamrin lughah. Kalau yang kelas 9 juga ada yang namanya mapel shorof gitu.
Untuk pelaksanaannya, kapan nih bimbel kelas 9 sama kelas 12 ini jalan? Tentunya di awal tahun ajaran itu sudah dimulai yang namanya bimbel wajib kelas 9 dan kelas 12 gitu ya. Hanya saja kalau di kelas 9 itu dia akan berjalan sampai dengan akhir tahun ajaran kelas 9, sekitar bulan Mei gitu ya. Tapi kalau yang kelas 12 di semester 1 itu hanya bisa kita jalankan di 3 bulan pertama. Sedangkan bulan-bulan berikutnya khusus untuk kelas 12 mereka ada program bimbel khusus. Ya, program bimbel khusus apa? Ya, ini ada program bimbel khusus persiapan UTBK. Itu sudah dijalankan sejak 2 bulan terakhir di semester 1. Jadi nanti sampai dengan semester 2 itu kelas 12 terbekali ya, terbekali dengan bimbel persiapan UTBK, termasuk juga dengan konsultasi jurusan ya. Itu nanti kita menggandeng tim bimbel dari luar gitu ya. Jadi untuk persiapan anak-anak kelas 12. Kalau untuk kelas 9 khusus itu tadi persiapan untuk ujian akhir sekolah mereka. Itu untuk bimbel kelas 9 dan kelas 12. Kemudian ada apa lagi nih untuk yang di bimbingan belajar? Kalau tadi kelas 9 sama kelas 12, maka di jenjang yang lain kelas 7, 8, 10 dan 11 itu kita ada program yang namanya bimbel reguler. Ada program yang namanya bimbel reguler. Sama pelaksananya di waktu sore hari, tapi ada juga yang melaksanakannya di bimbel malam hari. Kenapa? Ya karena memang khusus untuk bimbel reguler ini dia menyesuaikan waktu dari kegiatan santri ya. Ada yang sore hari, ada yang malam hari sesuai kesepakatan dengan pengampunya. Kalau tadi di bimbel kelas 9 dan kelas 12 itu full pengampu bimbel itu dari dalam, dari ustadz-ustadzah yang ada di pondok. Untuk bimbel reguler ini kita pengampunya ada beberapa yang dari dalam, dari pondok, ada juga yang dari alumni ya, dari alumni MBS juga ada. Kemudian ada juga yang tentor dari luar ya. Tentunya tentor dari luar sudah sebelum menjadi tentor di bimbel MBS tentunya sudah melewati beberapa tahapan. Sudah kita sampaikan beberapa SOP yang memang berlaku untuk tentor di bimbel MBS begitu ya. Kurang lebih nanti durasinya untuk bimbel reguler ini sama, yakni 1 jam 60 menit. Kalau sore hari itu setelah sholat asar sampai dengan sekitar jam 5. Kalau malam hari biasanya setelah sholat isya sampai dengan maksimal jam setengah 10. Khusus untuk bimbel reguler ini lebih ke bimbel berbayar ya. Jadi kalau kelas 9 sama kelas 12 tadi memang murni dari pondok ya, program untuk peningkatan persiapan ujian sekolah anak-anak. Sedangkan yang 7 bimbel reguler untuk kelas 7, 8, 10, 11 ini bimbel berbayar. Nanti di situ ada tahapan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi ini hanya bagi santri yang memang dia ingin lebih memahami suatu mapel atau suatu materi gitu ya. Makanya dia mendaftar ikut bimbel reguler begitu. Itu untuk kelas 7, 8, 10, 11 ada yang namanya bimbel reguler. Kemudian ada juga yang untuk bimbel persiapan pembibitan lomba. Nah, khusus untuk persiapan pembibitan lomba. Jadi untuk persiapan pembibitan lomba ini nanti akan dibikin klub-klub ya, sesuai dengan mata pelajarannya. Misalnya nih matematika klub, misalkan matematik klub, sains klub, ekonomi klub, maka dari klub-klub itu nanti akan dilatih soal-soal persiapan untuk lomba. Jadi nanti ketika pondok MBS itu mengikuti lomba, maka anak-anaknya, pesertanya akan diambil dari kelas-kelas bimbel pembibitan tersebut. Itu untuk kelas berapa? Untuk kelas jenjang kelas berapapun ya, yang memang anaknya antusias atau ingin mengikuti lomba. Itu kurang lebih seperti itu gambaran bimbel yang ada di pondok ini ya, Pondok PPM MBS Yogyakarta. Kurang lebih untuk
memfasilitasi santri untuk lebih belajar, mendampingi mereka belajar. Kalau misalkan ada beberapa santri yang masih kesulitan dalam belajar malam, maka bisa pembelajaran itu ikut dalam bimbelnya itu. Jadi biar lebih ada yang mengawasi, mengkondisikan dan lain sebagainya. Itu saja dari kami, tim Bimbel PPM MBS Yogyakarta. Semoga apa yang sudah kami paparkan tadi bermanfaat untuk pemirsa MBS TV semuanya, memberikan satu gambaran ternyata di pondok ada loh yang namanya bimbel gitu ya. Jadi nggak hanya belajar pembelajaran KBM, juga ada ekstrakurikuler, tapi juga ada yang namanya bimbel, bimbingan belajar PPM MBS Yogyakarta. Terima kasih untuk waktunya. Saya cukupkan sampai di sini. Syukran. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.